Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah sumber dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Andes Haji Ufi Sarasvati M.Hum. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang model pembelajaran inovatif melalui video presentasi materi peristiwa menjelang kemerdekaan. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Rosida. Yang kedua, Mimah Harimah Haryani. Yang ketiga, Alia Aulia. Yang keempat, Dita Islamia Rahmawati. Yang kelima, Muhammad Doref Kafabi. Yang keenam, Fajar Aryani. Dan yang ketujuh, Vita Maulita. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mengawali pembahasan yang pertama. Nah, berikut ini adalah materi yang akan kita bahas, yaitu peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi. Apa aja sih peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi? Yang pertama yaitu proses pemberian berita kemerdekaan oleh Jepang. Nah, tanggal 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh pihak Jepang. Selanjutnya, tanggal 12 Agustus 1945, ketiga tokoh perwakilan bangsa Indonesia ini bertemu dan berunding dengan Marsikal Terauchi. Lalu, apa aja sih yang dibahas dan dirundingkan oleh keempat tokoh tersebut? Akan kita bahas di next slide. Nah, selanjutnya tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dengan Jepang ini menyerah kepada sekutu, artinya Jepang dinyatakan kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang dibahas dan dirundingkan oleh ketiga tokoh perwakilan bangsa Indonesia dengan Marsikal Terauchi di Dalat. Yang pertama yaitu Jepang memberi kemerdekaan pada Indonesia. Poin ini artinya Jepang tidak dalam arti memberi yang sebenarnya, tapi hanya memberikan hak untuk Indonesia merdeka dengan perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, membentuk PPKI untuk membantu pelaksanaan kemerdekaan. Nah, PPKI ini merupakan organisasi yang dicetuskan oleh pihak Jepang untuk membantu pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. PPKI ini kepanjangan dari Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yang poin ketiga yaitu pemberian kemerdekaan diberikan secara berangsur-angsur. Jadi kemerdekaan ini diberikan mulai dari daerah yang siap dalam kemerdekaan ini. Jadi sudah sangat siap, sudah sangat matang persiapannya. Lalu ke daerah selanjutnya. Nah, yang keempat yaitu wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Jadi daerah yang pernah dijajah oleh Hindia Belanda ini termasuk ke dalam wilayah Indonesia yang akan ikut merdeka. Baiklah, kita akan membahas materi yang selanjutnya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa yang sangat penting bagi sejarah bangsa Indonesia menjelang kemerdekaannya. Karena peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang dapat membuat Indonesia dapat memerdekakan dirinya dengan segera. Bayangkan saja jika tidak ada golongan muda pada peristiwa Rengas Dengklok ini, mungkin Indonesia tidak akan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 15 Agustus tahun 1945 merupakan sebuah momen yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, karena pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 ini Indonesia dapat membuka babak baru di mana mereka mulai berpikiran luas dan berpikir secara tegas untuk menegakkan hak-hak untuk memperoleh kemerdekaannya. Pada saat itu, golongan muda yang membuat sebuah perjuangan bawah tanah mendengar sebuah berita tentang kekalahan Jepang
terhadap Amerika Serikat atau Sekutu yang diketahui di Bandung pada tanggal 15 Agustus 1945 tersebut melalui siaran radio yang berasal dari London dengan nama BBC atau British Broadcasting Corporation. Pada siaran berita ini dijelaskan bahwa Jepang mengalami kekalahan hasil serangan Amerika Serikat karena Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945 telah menyerang dua kota besar di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki, dengan mengirimkan atau menembakkan bom nuklir di dua kota tersebut. Sehingga para pemuda berpikir bahwa Jepang mengalami kekalahan yang luar biasa dan mengalami sebuah berita mengenai kekalahan Jepang terhadap Sekutu yang didengar oleh golongan muda Indonesia membuat mereka menggebu-gebu untuk segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Mengetahui tentang berita tersebut, akhirnya golongan muda yang dipimpin Khairul Saleh segera melaksanakan sebuah rapat untuk membahas persiapan kemerdekaan Indonesia. Keinginan para pemuda itu kemudian dipertegas lagi pada tanggal 15 Agustus 1945 malam hari dengan dipimpin Wikana dan Darwis untuk menemui Insinyur Soekarno di rumahnya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tujuan mereka untuk menemui Soekarno adalah agar Soekarno segera melaksanakan dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi ternyata pembahasan tersebut akan dilaksanakan melalui sidang PPKI yang dilaksanakan oleh golongan tua, sehingga para golongan muda beranggapan bahwa sidang PPKI sidang PPKI ini merupakan sebuah penolakan, dan mereka berpikir bahwa sidang PPKI adalah rencana Jepang untuk mempengaruhi Indonesia. Maka dari itu, para pemuda kembali mengadakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta yang dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Singgi. Hasil pertemuan itu adalah mereka sepakat bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta harus disingkirkan atau diasingkan dari kerumunan banyak orang, khususnya dari golongan tua, atau harus diasingkan agar tidak datang di rapat PPKI tersebut, agar Muhammad Hatta dan Soekarno jauh dari pengaruh Jepang dan harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan berdasarkan sebuah keputusan rapat golongan muda pada waktu sebelumnya, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, dengan dipimpin oleh Singgi bersama Soekarni, Wikana, dan Dr. Muwardi, akhirnya berhasil membujuk dan mengajak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa pergi keluar kota, yaitu di Rengas Dengklok, dengan alasan daerah itu merupakan daerah yang terpencil, sehingga Soekarno dan Hatta bebas pengaruh dari Jepang. Selain itu, wilayah ini merupakan wilayah dari pengawasan tentara peta atau pembela tanah air. Kawasan ini adalah kawasan yang jauh dari pemerintah pendudukan Jepang. Rengas Dengklok dipilih karena berada jauh dari jalan raya utama Jakarta dan Cirebon. Di samping itu, mereka dengan mudah dapat mengawasi tentara Jepang yang mungkin akan datang ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Rengas Dengklok merupakan sebuah kawasan yang didominasi oleh pengawasan tentara pembela tanah air, sehingga untuk memantau pergerakan Jepang yang akan menjemput Soekarno akan sangat mudah. Bertepatan dengan kejadian itu, keadaan di Jakarta ternyata menjadi tegang karena pada tanggal 16 Agustus 1945 akan diadakan sebuah rapat PPKI, sedangkan Soekarno dan Hatta selaku pimpinan tidak ada. Maka Ahmad Subarjo sebagai perwakilan golongan tua segera menemui Wikana atau golongan muda untuk menunjukkan di mana Soekarno dan Hatta diculik. Kemudian mereka melakukan sebuah pembahasan atau diskusi, sehingga akhirnya
terjadi kesepakatan antara keduanya. Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, maka Ahmad Subarjo sebagai perwakilan golongan tua segera diantar ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Sesampainya di sana, masih terjadi perdebatan lagi, tetapi dengan adanya jaminan dari Ahmad Subarjo, maka Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Nah, mungkin itu terkait materi tentang peristiwa Rengas Dengklok yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya terkait peristiwa kemerdekaan atau hal-hal yang berkaitan di dalamnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perumusan naskah teks proklamasi. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Insinyur Soekarno beserta rombongan menemui Laksamana Tadasimaida, lalu kemudian ke rumah Nishimura untuk menyampaikan rencana rapat persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Tetapi rencana ini ditolak oleh Nishimura dengan alasan Indonesia sedang dalam keadaan status quo. Setelah itu, Insinyur Soekarno beserta rombongan kembali ke rumah Laksamana Tadasimaida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Pelaksanaan perumusan ini dilaksanakan di rumah Laksamana Tadasimaida karena Laksamana Tadasimaida mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan menjamin faktor keamanannya. Perumusan ini dihadiri oleh anggota PPKI, golongan pemuda, kaum bergerakan, dan beberapa anggota Jawa Sangking. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat, naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang disaksikan oleh Soekarni, Sayuti Melik, dan PM Diah di ruang makan rumah Laksamana Tadasimaida. Kata yang pertama kali ditulis adalah proklamasi. Kemudian Insinyur Soekarno bertanya kepada Ahmad Subarjo, bunyi teks Piagam Jakarta. Barulah ditambahkan kalimat yang intinya berupa ide pemindahan kekuasaan. Bagian terakhir, Insinyur Soekarno menambahkan penyelenggaraan Revolusi Nasional Bangsa Indonesia. Setelah itu, naskah tersebut dimintakan persetujuan sekaligus tanda tangan kepada para hadirin. Namun permintaan itu ditolak karena terlalu banyak yang hadir. Kemudian atas usul Soekarni, naskah tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah disetujui, naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pada proses pengetikan terdapat beberapa perubahan, yaitu kata tempo diganti menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia, dan Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai detik-detik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Naskah proklamasi yang telah selesai diketik kemudian diperbanyak untuk disebarkan ke seluruh penjuru Indonesia. Setelah perdebatan panjang mengenai tempat yang akan digunakan untuk membacakan teks proklamasi, akhirnya tempat tersebut telah disetujui, dan tempatnya itu adalah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Kota Jakarta. Setelah tempat disetujui, kemudian semuanya langsung mempersiapkan acara kemerdekaan Indonesia atau acara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Persiapan yang dilakukan itu contohnya seperti tiang bendera yang dilakukan oleh Suhud, kemudian ada bendera yang dipersiapkan oleh Ibu Fatmawati, dan mikrofon yang dipersiapkan oleh Wilopo. Setelah dirasa semuanya siap, baik pengisi acara maupun hadirin yang akan menghadirkan pembacaan teks proklamasi, kemudian bersiap untuk melakukan acara tersebut. Tepatnya pada jam 10 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian dibacakanlah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi tersebut dibacakan oleh Presiden Soekarno dan didampingi oleh wakilnya yang bernama Muhammad Hatta. Setelah naskah proklamasi dibacakan, acara selanjutnya adalah
pengibaran sangsaka merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendradiningrat dan Esuhud. Setelah pengibaran bendera selesai dilakukan, kemudian ada sambutan dari Suwiryo dan Dr. Muwardi selaku ketua pelaksana dan penjaga keamanan acara pembacaan teks proklamasi tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai beberapa tokoh dalam pembacaan teks proklamasi yang jarang diketahui oleh orang-orang. Yang pertama ini ada Soekarni Kartodiwiryo. Soekarni lahir di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916. Beliau adalah tokoh penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, sekaligus tokoh yang mengusulkan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada Sayuti Melik. Sayuti Melik lahir di Yogyakarta pada tahun 1908. Peran Sayuti Melik ini adalah mengetik naskah proklamasi yang akan dibacakan oleh Bung Karno. Yang ketiga ada Esuhud dan Latif Hendradiningrat. Mereka berdua ini adalah orang yang mengibarkan bendera merah putih pada saat acara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat ada Suwiryo. Suwiryo ini adalah ketua pelaksana pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya ada Dr. Muwardi. Dr. Muwardi adalah seseorang yang berperan sebagai pengaman acara proklamasi kemerdekaan. Yang keenam ada Frans Soenarto Undur. Frans ini adalah seorang jurnalis yang mengabadikan proses proklamasi kemerdekaan. Yang ketujuh ada Syahrudin. Syahrudin adalah wartawan Domei. Dan yang kedelapan ada F. Uz dan Yusuf Ronu Dipuro. Mereka berdua ini adalah orang yang menyelundupkan naskah proklamasi ke bagian siaran. Makanya mereka berdua ini dikenal sebagai penyebar berita proklamasi. Itu saja mengenai detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Makna proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi merupakan alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita dari bangsa Indonesia. Selain itu, proklamasi juga menjadi sumber hukum dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi ini mempunyai makna penting bagi bangsa Indonesia. Nah, apa saja sih makna penting itu? Yang pertama, proklamasi kemerdekaan merupakan wujud dari puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, dengan kemerdekaan berarti bangsa Indonesia telah bebas dari penjajah dan mendapatkan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Yang ketiga, dengan proklamasi maka dimulailah sebuah revolusi yang baru. Dengan adanya revolusi yang baru ini, maka akan terjadi suatu perubahan di masa yang akan datang. Yang keempat, proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang kelima, proklamasi merupakan berkah dari Allah yang Maha Kuasa dan hasil perjuangan dari bangsa Indonesia. Yang keenam, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, selain itu, ada juga faktor yang menentukan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa saja itu faktornya? Yang pertama, keinginan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan. Yang kedua, mempunyai tempat tinggal yang sama, yaitu Kepulauan Indonesia. Yang ketiga, persamaan nasib karena pernah dijajah oleh bangsa asing. Yang keempat, tujuan bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai bangsa Indonesia. Pada pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai landasan dasar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suatu negara yang merdeka tentunya memiliki landasan yang kuat. Hal ini untuk menjawab permasalahan yang akan datang di kemudian hari. Apa saja sih landasan dasar proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, landasan dasar nasional. Landasan ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang 1945, sekaligus merupakan deklarasi kemerdekaan Indonesia.
Landasan yang kedua adalah landasan dasar internasional. Untuk memperkuat kedudukan negara Indonesia yang telah merdeka dan sebagai bukti-bukti internasional agar diakui oleh bangsa-bangsa lain, maka kita dapat meneliti deklarasi-deklarasi dunia maupun piagam-piagam bersejarah. Nah, kira-kira apa sih contohnya? Yang pertama, Atlantic Charter 14 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Franklin D. Roosevelt dan Winston Churchill, yang isinya setiap bangsa berhak menentukan dan menetapkan bentuk pemerintahannya sendiri. Yang kedua, tidak boleh ada perluasan daerah tanpa persetujuan dari penduduk asli. Dan yang ketiga, setiap bangsa berhak mendapat kesempatan bebas rasa takut dan bebas dari kemiskinan. Nah, contoh yang kedua adalah Piagam San Francisco atau Piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara yang pertama menjadi anggota. Kami akan meneguhkan keyakinan akan dasar-dasar hak manusia sebagai manusia sesuai dengan harkat dan derajat manusia berdasarkan hak-hak yang sama, serta berusaha memajukan rakyat dan tingkat kehidupan yang lebih baik dalam suasana kemerdekaan yang lebih luas. Sambutan rakyat terhadap proklamasi Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi, Bung Karno meminta kepada para pemimpin pers dan kantor berita untuk memperbanyak teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu dilakukan agar semua rakyat Indonesia, bahkan dunia, mengetahui akan berita kemerdekaan negara Indonesia. Lalu, bagaimana tanggapan rakyat atas berita kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, awal mula rakyat tidak percaya akan berita kemerdekaan negara Indonesia. Kedua, setelah mereka mengetahui kebenaran akan kemerdekaan negara Indonesia, mereka meluapkan kebahagiaan menyambut kemerdekaan negara Indonesia ini. Ketiga, diadakannya rapat-rapat raksasa. Keempat, upaya mengambil alihan kekuasaan dan gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Kelima, para pemuda membentuk Angkatan Muda Indonesia. Enam, tekad untuk mempertahankan kemerdekaan. Itu dilakukan karena rakyat Indonesia saat itu sangat menanti kemerdekaan atas para penjajah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.